I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dari kelompok Kepala Banteng ingin mempresentasikan tentang sejarah Indonesia. Akan menjelaskan tentang Jepang bertekuk lutut setelah dibom atom, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki yang memakan banyak korban jiwa, membuat Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Dengan tewasnya ratusan ribu manusia, terjadi radiasi parah dan bangunan hancur di mana-mana. Maka Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika dan secara resmi menghentikan Perang Pasifik dan Perang Dunia II. Dampak bom atom bagi Jepang. Bom atom yang menjatuhkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki sangat berdampak bagi Jepang. Bom ini menewaskan ratusan ribu manusia. Dari data yang ada, bom atom ini menewaskan 90.000 sampai 146.000 penduduk di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Bukan hanya itu, bom atom Jepang juga memiliki dampak lain, yakni radiasi parah yang menimbulkan kematian. Untuk jarak 1-2 km terjadi cedera yang serius sehingga, dan bagi radius 2-4 km terjadi cedera ringan. Radiasi ini terjadi akibat bom atom yang dilakukan oleh proklamasi dan proklamasi berkumandang. Rumusan teks proklamasi ini disusun pada 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang di Jakarta. Bung Karno menulis salah satu kalimat pembuka teks proklamasi pada secarik kertas. Bunyi dari tulisannya yaitu, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat ini diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan pada 22 Juni 1945 oleh panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Mohatta menambahkan kalimat kedua pada teks proklamasi tersebut. Kalimat yang dituliskan yaitu, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada Jumat bertepatan dengan bulan Ramadan 17 Agustus 1945 jam 5 pagi. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka bersepakat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta pada jam 10 pagi. Hatta berpesan kepada BM Diah dan para pemuda yang bekerja di pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyediakan ke seluruh dunia. Para pemuda tidak langsung pulang tetapi melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengiring kurir untuk memberitahu masyarakat tentang proklamasi. Semua alat komunikasi digunakan dalam penyambutan proklamasi seperti pamflet, pengesahan suara, dan mobil-mobil ke segenap penjuru kota. Barisan pemuda berbondong-bondong ke lapangan. Ikada tanpa diduga karena mendapatkan informasi dari mulut ke mulut bahwa proklamasi diadakan di sana. Rupanya tentara Jepang telah mengendus kegiatan para pemuda malam itu sehingga berusaha menghalang Dari berbagai lapisan terhadap proklamasi. Dukungan berbagai lapisan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta dan kota-kota lainnya menyambut antusias karena alat komunikasi terbatas. Informasi proklamasi ke daerah tidak secepat di Jakarta. Rakyat yang jauh dari Jakarta belum percaya tentang proklamasi kemerdekaan. 1945 secara resmi Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Baru pada September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah terpencil. Pada 20 Agustus 1945 pemancar disegel dan para pegawai dilarang masuk. Mereka pun membuat pemancar baru di Menteng 31.
Selain siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, sebaran, dan jenis penerbitan lain. Pengesahan UUD 1945, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk memperluas jangkauan. Pengaruh dari perumusan jangkauan pemikiran ideologis dan hasrat politik yang dicapai pemerintah militer Jepang, mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Nama saya Pina, saya akan menjelaskan pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan personalnya, pejabatnya. Otto Iskandar menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpin hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, Jawa Barat. Di samping 8 wilayah tersebut masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Sukarta. Setelah itu sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut: Kementerian Dalam Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu juga ada Kementerian Negara. Perkenalkan, nama saya Marlina Nurpadia dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan badan-badan kelengkapan negara. Sesudah proklamasi 18 Agustus 1945 mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Sebelum sidang, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadi Kusumo, Ki Haji Wakid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tekumoh Hasan membicarakan rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut dijadikan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal itu dilakukan karena adanya keberatan dari pemeluk agama lain atas rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh-tokoh tersebut menyetujui rumusan tersebut untuk merubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih Ir. Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden sebelum MPR dan DPR belum terbentuk. Pada hari berikutnya, 19 Agustus 1945, Presiden memanggil kembali anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda. Dalam pertemuan diputuskan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, merencanakan pembentukan 12 departemen dan menunjuk para menterinya, dan menetapkan pembagian wilayah RI menjadi 8 provinsi. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden mengumumkan dibentuknya 3 badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat. Perkenalkan, nama saya Halimatu Sadia. Di sini saya akan menjelaskan kabinet pertama dalam sejarah. Pemerintahan Republik Indonesia adalah kabinet presidensial yang dipimpin Soekarno selaku presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sistem presidensial tidak dapat lepas dari konsep trias politika yang pertama dicetuskan oleh John Locke melalui risalahnya bertajuk Thought Treatises on Civil Government 1632 sampai 1704, yang kemudian juga disinggung oleh Montesquieu dalam Esprit de Lois. Dalam pandangan Locke dan Montesquieu, yang dimaksud trias politika adalah menyangkut 3 hal, yaitu 1. Legislatif,
sebagai lembaga pembuat undang-undang. 2. Eksekutif sebagai lembaga pelaksana undang-undang. 3. Yudikatif sebagai lembaga yang mengadili pelanggar undang-undang. Perkenalkan, nama saya Sofina Fadila dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan pengertian clipping tentang pembentukan berbagai partai politik. Gagasan tentang partai politik tunggal Soekarno mendapatkan kritik dari beberapa tokoh nasional, khususnya Sultan Syahrir menekankan perlunya susunan pemerintahan yang demokratis. Dalam susunan pemerintahan yang demokratis dalam pengertian memperluas potensi penyaluran aspirasi rakyat melalui kebebasan partai politik. Hasil sidang PKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem partai tunggal yang dinamakan Partai Nasional Indonesia (PNI). Setelah maklumat 3 November 1945 berlaku berdirilah partai-partai politik Indonesia. Berikut merupakan partai politik yang berdiri pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama ada Masyumi, Majelis Syuriono Muslimin, didirikan pada tanggal 7 November 1945 dengan pimpinan Dr. Sukiman Wiryoso Joyo. 2. Ada Partai Nasional Indonesia (PNI), didirikan pada 29 Januari 1946 dengan pimpinan Sidik Joyo Soekarto. Yang ketiga ada Partai Sosialis Indonesia (PSI), didirikan pada 20 November 1945 dengan pimpinan Amir Syarifuddin. Yang keempat ada Partai Komunis Indonesia (PKI), didirikan pada 7 November 1945 dengan pimpinan Mr. Moh Yusuf. Yang kelima ada Partai Buruh Indonesia (PBI), didirikan pada tanggal 7 November 1945 dengan pimpinan Nyono. Yang keenam ada Partai Rakyat Jelata (PRJ), didirikan pada tanggal 8 November 1945 dengan pimpinan Sultan Dewanis. Yang ketujuh ada Partai Kristen Indonesia (Parkindo), didirikan pada tanggal 10 November 1945 dengan pimpinan Dr. Prabowinoto. Yang kedelapan ada Partai Rakyat Sosialis (PRS), didirikan pada tanggal 20 November 1945. Saya dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia tentu harus segera membentuk pasukan tentara untuk menjaga kedaulatannya. Karena itu, tak lama kemudian dibentuklah Badan Keamanan Rakyat pada 23 Agustus 1945. Namun, BKR bukanlah suatu badan tentara atau intrusi militer resmi Indonesia. BKR dibentuk untuk menjaga keamanan daerah dan membantu korban-korban sesuai Perang Kemerdekaan. Mereka berada di dalam Komite Nasional Indonesia (KNI) berada di tiap daerah. Kemudian muncul inisiatif untuk membentuk sebuah wadah militer dalam bentuk tentara nasional. Hal ini berguna untuk meningkatkan fungsi BKR dan menjaga keamanan menjadi lebih kompleks. Ide itu dirasa dianggap perlu karena bersamaan dengan situasi dan kondisi yang mendesak. Buku TNI AD Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan 2000 karya Surip tadi menjelaskan bahwa keberadaan militer diperlukan untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, apalagi ada masa-masa kemerdekaan. Pasti ada berbagai masalah yang datang dengan kondisi negara yang belum stabil. Akhirnya mantan anggota pembela tanah air, PETA, HEIHO, dan KNL yang dahulunya tergabung dalam BKR sepakat untuk memperdalam tugas dan fungsinya menjadi organisasi ketentaraan. Ada di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI) yang berada di tiap daerah untuk memberikan rasa aman dan mengembalikan kesejahteraan bagi masyarakat. Soekarno pernah membaca teks proklamasi yang mengukuhkan kemerdekaan Indonesia.
Karno merupakan ketua PPKI yang bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan dia juga bertugas sebagai perwakilan bangsa Indonesia dalam penandatanganan naskah proklamasi. Muhammad Hatta juga ikut mewakili bangsa Indonesia dalam menandatangani teks proklamasi. Dalam rumusan naskah, dia menuangkan kalimat kedua dalam teks proklamasi. Saat pembacaan teks proklamasi, Hatta ikut mendampingi Soekarno dengan di sampingnya. Selain itu, Hatta juga merupakan anggota PPKI dan Panitia 9 yang merencanakan kemerdekaan Indonesia. Sayuti Meli, golongan muda yang mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga bertugas untuk pengetikan naskah teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Selain mengetik, Sayuti Meli juga mengubah beberapa kata dan kalimat yang ada dalam naskah asli yang dinilai tidak tepat. Soekarno dalam pembuatannya, dia menyumbangkan sebuah kalimat yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat itu menunjukkan betapa kuatnya tekad bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Saat peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarto menjadi penengah golongan tua dan golongan muda. Dialah yang membujuk golongan muda untuk membawa Soekarno ke Batavia. Soekarno mengusulkan Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi sebagai perwakilan bangsa Indonesia. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia. Bung, ada apa Bung? Bangsa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Siapkan pemuda sekarang. Siap. Soekarno menyuruh kita untuk kumpul. Emangnya ada apa? Udah, nanti dijelaskan. Atas rumah saya, silakan masuk. Berkumpulnya kita di sini, saya ingin memberitahukan bahwa Jepang mengakui kekalahannya. Ini kesempatan kita untuk memproklamasikan Indonesia. Ada apa ini? Ayo ikut kami, Kemana? ikut saja. Bagaimana isi proklamasi tersebut? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Bu, hal-hal yang berkaitan pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain akan dilaksanakan dengan tempo singkat. Saudara-saudaraku, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkait perpindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Oke, saya ini silakan kamu ketik naskah ini. Kan kayak ini untuk kamu. Apakah harus segera dijahit? Tentu, karena akan ada proklamasi. Segera saya usahakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.